Menjadi diri sendiri seringkali berarti harus berani melawan stigma. Di Kulon Progo, sekelompok waria memilih untuk tidak bersembunyi. Mereka bersatu, berkarya, dan membangun ruang hidup yang lebih bermakna. Warkop, Waria Kulon Progo. Halo, saya Diana. Halo, saya Tiara dari komunitas Warkop Warkop Waria Kulon Progo. Pada awalnya kita di sini cuma saling ketemu dari berbagai wilayah lah. Jadi bukan satu daerah ya. Kemudian kita berkumpul. Jadi kita ngumpul. Jalanannya kayak begitu. Cuma ya kadang ngamen, terus kita ketemu. Oh ya, yuk. Itu akhirnya jadi komunitas. Dari yang belum bisa diterima di masyarakat, juga masih orang-orang ini belum awam gitu loh melihat kita dari segi penampilan maupun dari segi tingkah laku. Terus dari Jogja kan kita ada komunitas kebaya ya. Terus kita disuruh bikin komunitas gitu biar kita bisa bersatu, bisa berkumpul bareng gitu. Di samping itu setelah kita mendirikan kumpul-kumpul dan akhirnya kita ada yang ibaratnya ada yang dari Ikatan Waria Yogyakarta, kita di sini didirikan Waria Kulon Progo dengan tujuan kita akan mendapat akses dari berbagai bidang, entah itu dari kesehatan atau entah itu dari dinas sosial yang nantinya akan mempermudah kita kalau suatu saat kita ada sedikit problem di masyarakat. Kita juga punya misi, yaitu misinya untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat tentunya dan juga nusa dan bangsa. Dan untuk misinya kita menjadi manusia yang berpotensi, dalam artian kita bisa potensi kita misalnya dari seni kita ikut nari, dari olahraga kita juga bisa olahraga voli juga badminton. Meskipun kita berdirinya komunitas, tapi kita inginnya setiap anggota per individu kita menjadi orang yang sukses tentunya, meskipun dari usaha apa gitu. Manfaatnya ya kita terjalin persahabatan yang sangat erat sekali dari berbagai wilayah. Jadi kita nggak dalam satu wilayah, tapi kita bisa jangkauan wilayah yang luas lagi. Jadi kita bisa kenal sama teman-teman yang jauh-jauh gitu juga. Kalau programnya dari awal terbentuknya Waria Kulon Progo, kita kemudian dirangkul oleh dari dinas kebudayaan. Jadi banyak sekali dari bidang kesenian tentunya. Kita pernah juga menjuarai berbagai festival, entah itu festival jadilan, entah itu festival kita diikutkan dalam ketoprak, sandiwara bahasa Jawa, atau kita juga nyanyi. Kita juga terbentuk dalam nyanyi, namanya Trio Badak. Mungkin nanti bisa bisa dilihat di YouTube dari kegiatan kami di Trio Badak gitu. Jadi dari kita pentas dari panggung bisa disajikan di situ. Kalau dulu masih belum ini, masih siapa aja yang ini aja. Kadang berempat, makanya orang kadang bilang katanya Trio Badak berempat. Ya ini badaknya katanya ya. Kalau yang menang kita mencakup bukan Trio Badak, tapi untuk semua anggota. Jadi di sini anggotanya ada sekitar 10-11 gitu di Kulon Progo ini. Jadi kita diikutkan dalam suatu tarian jadilan gitu Mas. Jadi semuanya ikut serta.
Jadilan sama Anggo. Iya, Jadilan sama Anggo. Di samping kita ikut sanggar di sini di Kulon Progo, kita juga ikut sanggar di Purworejo yang Kutarjo yang langsung dibina oleh Bupati Purworejo, Bu Yulia Astuti untuk saat ini. Kalau dulu suaminya Pak Kelik itu dulu yang merangkul kami untuk ikut tarian Anggo di Kutarjo. Ada Mas, tempat tumbuhnya sebuah warung ya di situ. Untuk awalnya kita kan bukan di sini, tapi di dekat alun-alun sana. Awalnya kita ya masih inilah, ibaratnya masih bingung, masih hidup di jalanan, masih gitu, hidup belum ada di mana tempat. aja kita berteduh ya selagi nyaman kita di situ. Tapi pada suatu hari ada dapat bantuan dari pemerintah, kita punya inisiatif dibikin kayak warung kopi gitu di sana. Lah di situ kita dengan tujuan bisa untuk perkumpulan kami di situ. Walaupun banyak tantangan sekali, entah itu dari masyarakat atau dari orang jalan yang lewat belum bisa diterima gitu. Tapi lama-lama dengan keberadaan kami dan ibaratnya sosialisasi kami yang ibaratnya sama masyarakat itu yang tidak nganu, akhirnya mereka bisa menerima. Kemudian pindah sini soalnya di sana dijadikan teman. Jadi kayak ibaratnya kalau kata kasarnya itu digusur itu tempat itu. Tapi bukan cuma tempat kami, tapi semua pasar di situ digusur, dipindah ke dekat rumah sakit. Dan di sana sepi, akhirnya saya di sini. Dan masih namai warkop soalnya biar untuk mengakses kalau suatu saat ada teman-teman yang dari jauh, dari Jogja, dari Purworejo atau dari mana bisa mampir, ada tempat untuk singgah untuk ngumpul di sini. Itu mah dalam keseharian pada awal kita berkumpul, Mas. Pandangan dari masyarakat itu yang bermacam-macam alasannya. Benar, ya seolah-olah kita itu orang yang gimana ya? Orang yang serba salah lah ibaratnya. Soalnya dalam keadaan kodrat kita yang sebagai seorang laki-laki, berpakaian seperti ini, tinggal kakinya seperti ini, gitu. Tapi ya cuek aja. Kalau misalnya ada yang mau gabung di grup komunitas kita, misalnya warkop dari Kulon Progo, boleh. Misal ada teman-teman yang di Sleman atau Bantul, Jogja juga bisa gabung di komunitas mereka. Kan di Jogja, Sleman, Solo, Klaten kan udah ada komunitasnya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Bebas sih mau ikut yang mana aja. Biasanya kan kenal di jalan kayak gitu atau kenal di mana gitu. Terus tanya-tanya, misalnya mau gabung boleh aja sih. Tapi ya ada syaratnya, harus ada KTP kayak gitu. Ada nomor HP yang jelas, sama keluarga juga. Nanti misalnya dia sakit kan nanti bisa menghubungi keluarga sana gitu. Yang jelas akan menjadi yang lebih baik ke depannya. Jadi dalam segala hal tentunya ya. Apalagi tetap bersatu gitu aja. Ya, tentunya orang itu mendambakan komunitas selalu berkembang ya Mas. Ada yang mengharapkan tidak berkembang. Soalnya dengan berkembangnya komunitas kita bisa mengakses dari segala hal. Kalau komunitas itu hidup, jadi kita bisa mengakses dari segala hal. Dalam arti kita otomatis punya komunitas, punya ketua, punya wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Jadi kita bisa mengakses dari kesehatan atau apa, kita bisa mengambil rujukan ke pemerintah atau dinas sosial. Jadi kita bisa mudah daripada kita per individu. Jadi kalau ada komunitas kita akan lebih mudah lagi. Setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Di tengah perbedaan, kita selalu punya pilihan untuk menghakimi atau mencoba memahami. Menghargai perbedaan bukan berarti menyetujui segalanya, melainkan memberi ruang bagi setiap orang untuk hidup
berkarya, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Dari sikap saling menghargai itulah, lingkungan sosial yang lebih manusiawi dapat tumbuh. Tempat setiap individu diakui sebagai bagian dari masyarakat. Didoakan semoga lancar, nilainya bagus. Pokoknya tetap semangat, sehat selalu. Buat yang ganteng godain kita dong. Kami dari komunitas Waria Progo, saya Diana. Saya Tiara. Apa salah dan dosaku sayang, Tak seciku kau buang. Lihat jurus yang aku berikan. jarana goyang, jarana goyang. Terima kasih, sampai jumpa lagi.